Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi untuk kita semua, baik kita yang ada di ruangan ini maupun yang bisa mengikuti ibadah minggu online kami, House of Grace Ministry pada 7 Februari 2021 ini. Dan tentu saya sangat berharap kepada kita semua, kita bisa memberikan waktu yang terbaik kita buat Tuhan, dan kita boleh memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga berkat ibadah itu senantiasa boleh benar-benar menjadi bahagian kehidupan kita semua. Meskipun di ruangan ini hanya kita keluarga, tetapi tidak akan menyurutkan sukacita kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mungkin juga konsep kami adalah konsep yang terbilang sederhana, tetapi tidak akan memudarkan semangat kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Begitupun juga harapan kami bagi Bapak Ibu umat Tuhan yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami. Saya berharap meskipun Bapak Ibu melihat dari handphone, mungkin dari TV, kegiatan kami ini, mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Rahmu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lebih dari hidup. Glory, haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan
lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kepada kita keluarga yang ada di ruangan ini, dan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami, bertolak lagi dari pujian ini, bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Sungguh, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan betapa tinggi, betapa dalam, dan betapa lebarnya. Adakah kita mampu menjangkau kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita? Olehnya karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Meskipun di ruangan ini hanya kami keluarga hamba Tuhan, begitupun Bapak Ibu umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kehidupan kita berjarak dengan tempat yang berbeda. Tetapi yakinlah, Tuhan ada bersama dengan kita semua. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita semua, dan senantiasa Dia siap untuk memberkati kita. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, agar Tuhan boleh menjumpai kita. Adalah umat-umat Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beri yang terbaik kepada Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nanti mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyatakan kemurahan Tuhan, yang selalu menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini Tuhan, di hari Sabat bagi Tuhan, di mana kami harus dan layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan kami beribadah lewat online, kami beribadah lewat virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kami dalam melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan Allah memberkati kami yang melayani Engkau dalam pekerjaan. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, nama terlebih kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pokoknya Tuhan
kuasa-Mu Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah live kami pada saat ini. Biarlah mereka semua boleh terberkati dengan ibadah yang kita kerjakan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kuasa kegelapan yang tidak ingin, yang tidak suka, yang tidak senang, kami berbuat bakti kepada Tuhan. Kami mau patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, Tuhan sudah halaukan. Dan kami boleh memiliki kebebasan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga tetangga-tetangga kami yang mereka yang lalu lalang di depan tempat kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sampai di mana pujian ini boleh terdengar, sampai di mana ibadah kami boleh terdengar, sampai di mana firman Tuhan boleh terdengar. Biar setiap telinga yang mendengar boleh diberkati dengan apa yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ketika berdoa terpikirkan satu lagu lama yang tentu kita ketahui bersama. Kalau kita ada sampai sekarang ini karena Yesus yang adalah sobat kita yang setia. Amin. Dan kita mau percaya bahwa Yesus yang adalah sobat yang setia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimanapun kondisi kita, keadaan kita hari-hari ini, sebagaimanapun situasi hatimu, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Sebab itulah firman Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maka dari itu kita mau lakukan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, lakukan dengan penuh kesungguhan, kegirangan, sukacita kepada Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi one more. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
Tuhan, haleluya. Terlalu yakin bahwa Dia sobat yang setia dan kehadirannya menghibur, memberikan sukacita, melimpahkan damai sejahtera, memberikan jaminan keamanan bagi setiap kita yang mau percaya dan mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita dan kehidupan kita untuk dengar firman Tuhan. Biar gitar saja yang boleh berbunyi, biar kita boleh melakukan pujian ini dengan nada yang indah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Kami mau menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Oh, haleluya Tuhan. Glory, terpujilah Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini lagi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di setiap kehidupan kami.
karena Engkau hadir dalam kehidupan ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Segala puji hormat bagi Tuhan. Kami telah memuji mengagungkan Tuhan. Dan siaplah kami untuk dengar terima kebenaran Allah. Biar kiranya pengurapan-Mu termaksimalkan bagi hamba-Mu ini. Sehingga apa yang jadi suara Tuhan boleh tersampaikan kepada kami semua. Dan setiap kami boleh terberkati mendapatkan berkat pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Kami akan menikmati berkat Tuhan atas kami. Sebab kami telah siap untuk mendengar kebenaran Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ya mungkin boleh mengikuti ibadah online. Kita telah memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama sehidangan untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan inilah kami, House of Grace Ministry, dengan segala keterbatasan dan dengan segala kesederhanaan kami. Tetapi ini bukan sebuah penghalang bagi kami, atau kesederhanaan kami, keterbatasan bukan sebuah alasan sehingga kami tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Maka dari itu kiranya kita pun boleh merespon, ya, memberi respon untuk suara Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita pada saat ini. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas 21. Kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya baca untuk kita semua. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali firman Tuhan bahagian A di ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Puji Tuhan. Adapun yang menjadi judul khotbah atau tema pada minggu ini untuk kita keluarga House of Grace Ministry adalah berjaga dan berdoalah. Sebagaimana yang saya sudah share di Facebook maupun di status WA, baik di saya maupun di status WA istri saya juga dan di Facebook, berjaga dan berdoalah. Amin. Ya, puji Tuhan. Adapun pembacaan kita tadi sungguh jelas apa yang menjadi message di dalam ayatnya yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sebuah himbauan, ya, kepada kita gereja Tuhan agar kita berjaga-jaga dan sambil berdoa. Haleluya. 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 Ya. Dan tentu dari pembacaan ayat 36 juga sementara menerangkan kepada kita sebuah keadaan dunia yang semakin tua. Kalau demikian, apa maksud dari dunia semakin tua? Berarti Tuhan sebentar lagi
akan datang. Kapan? Itu rahasia Tuhan. Dan tugas gereja, sebagaimana kalimat awal di ayat yang ke-36, mari kita tetap berjaga-jaga. Dan terus menghidupkan satu kehidupan doa kita kepada Allah. Haleluya. Disebutkan di sana berjaga-jaga, berjaga agar kita tidak terperangkap terhadap kekuatan dan kemanisan dunia yang begitu kuat datang hadir menggoda kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi mari kita berjaga, ya, sebab ada kekuatan dan kemanisan dunia yang begitu kuat datang dalam kehidupan kita untuk menggoda kita dengan tujuan agar kita terhanyut di dalam dosa. Kita terperangkap dalam kehidupan dosa. Bapak Ibu, gereja Tuhan yang diberkati, hari-hari ini saya selalu mengingatkan lewat khotbah saya bahwa Tuhan sementara bersuara kepada kita. Tuhan sementara memberikan peringatan-peringatannya kepada kita. Seberapa jauh kita sadar atas perbuatan-perbuatan yang membuat Allah yang adalah pemilik hidup kita. Dia juga yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Menjadi menangis. Melihat perilaku kehidupan kita yang banyak kali membuat Tuhan kecewa. Kita melakukan hal-hal yang berbenturan dengan kebenaran Allah. Bahkan teguran keras sekalipun dari Tuhan, kita pun masih menganggap ini hal yang biasa. Tuhan merindukan agar gerejanya cepat sadar. Kembali kepada konteks firman Tuhan. Ayat 36 dimulai dengan kata berjaga. Sebagaimana yang saya sudah bilang tadi. Berjaga agar kita tidak terperangkap terhadap kekuatan dan kemanisan dunia yang begitu kuat datang dalam kehidupan kita dengan tujuan menggoda kita, merayu kita agar kita masuk dalam sebuah jebakan, agar kita masuk dalam sebuah perangkap dunia, sehingga kita pun masuk di dalam kehidupan dosa, dan dosa inilah yang akan menghanyutkan kita dan membawa kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Haleluya. Kita melihat di dalam dosa, perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengulangi kalimat yang saya bilang tadi, berjaga terhadap kekuatan dan kemanisan dosa. Saya hubungkan dengan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kehidupan dosa yang tertera, yang tertulis, yang termuat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Begitu jelas hari-hari ini dijumpai Tuhan, didapati Tuhan, dilakukan oleh umat-umatnya, dilakukan oleh sebagian orang yang adalah ketebusannya. Haleluya. Suratan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Galatia, itu pun datang kepada kita. Di ayatnya yang ke-21, kalimat yang terakhir, kalau kita lihat di sana, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata ia di sini menunjukkan kepada mereka yang sekiranya hidup dalam kehidupan daging, hidup dalam kehidupan dosa, mereka yang hanyut dalam kemanisan dunia, yang betah, mereka yang betah dengan kehidupan dosa, mereka yang betah dengan kehidupan daging, hidup dalam percabulan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam kehidupan sihir, hidup dalam perseteruan, perselisihan, hidup dalam iri hati, amarah, hidup dalam mementingkan diri sendiri, ya, percederaan, roh pemecah, kedengkian, hidup dalam kemabukan, ya, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal ini yang Tuhan dapati dalam kehidupan gerejanya. Mungkin di antara kita nggak bisa melihat dengan jangkauan mata kita yang terbatas. Enggak. Dia orangnya baik. Di mata saya dia orangnya baik. Enggak pernah terdengar dan enggak pernah saya lihat dia mabuk. Enggak pernah terdengar, ya, dia hidup dalam perbuatan dosa percabulan. Enggak pernah kelihatan, ya, dia hidup dalam penyembahan berhala. Mungkin dari pandangan kita, jangkauan mata kita yang terbatas, ya, tidak. Tetapi di pandangan Tuhan, kita yang tidak bisa melihat, dia yang bisa menjangkau dengan matanya. Dia melihat, ternyata manusia A, manusia B, manusia C, mereka di mata keluarga, di mata kerabatnya, di mata sahabatnya, begitu baik, begitu sopan, ya. Tetapi di satu sisi yang lain, yang tidak bisa dilihat oleh keluarga, oleh kerabat, oleh teman, oleh sahabat, dia melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berjaga. Berjaga adalah bagian dari sebuah langkah antisipasi kita gereja Tuhan. Agar kita tidak terjerumus, kita tidak masuk dalam sebuah kehidupan daging yang tidak disukai oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan. Sebagaimana keterangan kalimat terakhir, hal-hal inilah ketika kita melakukan, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalimat ini bukan hanya ditujukan kepada umat Tuhan yang ada di Galatia, tetapi ditujukan, diberitahukan, diinformasikan kepada kita, baik kami keluarga yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu, umat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online kami. Mari kita berjaga. Bagian dari langkah antisipasi kita. Mungkin hal-hal ini yang didapati Tuhan sehingga datangnya pukulan Tuhan, sehingga datangnya murka Tuhan, kemarahan Tuhan yang meluap-luap. Tuhan hadirkan satu peristiwa alam, ya, untuk menyadarkan manusia. Tuhan hadir bukan memilih-milih, dia hadir kepada kelompok yang tertentu saja, tidak. Tetapi dia hadir, ya, dia hadir kepada semua kelompok. Dia hadir kepada semua status sosial. Untuk memperingatkan kita agar kita sadar, cepat bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Amin. Itu dosa yang pertama. Dosa perbuatan daging. Yang sekali lagi tidak disukai Tuhan. Sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Adapun dosa yang lain yang saya kelompokkan di kelompok yang kedua adalah dosa pemberontakan. Kita bisa jumpai dalam Matius 10 ayat 21 dan Markus 13 ayat 12. Di sana kita akan jumpai kalimat memberontak. Ya. Coba kita lihat. Matius 10 ayat 21 bagian B, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan seterusnya. Inilah kehidupan akhir zaman. Dan inilah peristiwa yang sementara kita lihat baik di TV dan mungkin itu terjadi di sekitaran kita. Dosa pemberontakan. Hal-hal lain yang tersirat, yang termuat, yang terkandung di dalam tulisan ini adalah banyak orang-orang dalam hal ini, gereja Tuhan, umat-umat Allah, yang menyatakan, yang memperlihatkan, yang menunjukkan sikap pemberontakannya kepada hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, menunjukkan sikap yang tidak elok terhadap hamba-hamba Tuhan.
Berapa banyak dari hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan satu perlakuan sikap, ya, bukan sekedar ya kita menunggu satu perbuatan action yang nyata, tetapi sikap, ya, respon kita kepada figur hamba Tuhan. Adakah kita memposisikan dia sebagai wakil Allah? Adakah kita memposisikan dia sebagai utusan Allah? Adakah kita memposisikan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani kita? Adakah kita melihat dia dan memposisikan dia sebagai perpanjangan lidah Allah untuk menyuarakan kebenaran Allah, untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita tentang kebenaran Tuhan? Ya, hamba Tuhan, manusia juga. Ketika mungkin kita mendapati kekurangan, kelemahan, kita mulai menyerang dengan bahasa-bahasa yang tidak elok. Bahasa-bahasa pengalimatan dengan tidak seharusnya kita ucapkan. Ada sebuah kehidupan pelayanan yang mungkin kita harapkan itu dia berikan, tetapi dengan segala keterbatasan, itu pun mungkin terlewatkan dalam kehidupan kita. Kita mulai menunjukkan satu reaksi yang menggambarkan sebuah pemberontakan kita terhadap hamba Tuhan. Hello, hati-hati dengan dosa pemberontakan. Hal lain yang termuat, yang terkandung, yang tersirat di dalam kalimat ini, dalam ayat ini adalah dosa pemberontakan kepada orang tua. Jelas di sana. Sejauh mana hai anak-anak kita melihat orang tua sebagai wakil Tuhan. Lewat mereka kita hadir di dunia ini. Lewat mereka kita dibesarkan di dunia ini. Lewat mereka kita disekolahkan. Lewat mereka kita diberi makan dan diberikan kehidupan. Kehidupan dalam pengertian jaminan untuk kita bersosial. Lewat mereka Tuhan pakai untuk menjembatani masa depan kita. Sejauh mana kita memberikan penghormatan kepada mereka. Bukan berarti kalau ada dari figur orang tua yang mungkin kita dapati ada hal-hal yang bertabrakan dengan kebenaran firman. Tidaklah salah juga kalau kita mengingatkan. Tidaklah salah juga kalau kita memberikan teguran. Sudah salah. Seharusnya begini loh, kata firman. Sudah salah. Seharusnya begini loh. Cara kita pun menyampaikannya harus sesuatu yang beretika. Harus dengan sikap yang sopan. Ya, kita menyadari kita manusia. Terkadang dengan sebuah emosi yang meluap-luap. Dengan konteks menasihati, saya rasa masih hal yang wajar. Asalkan konteks menasihati, konteks mengingatkan, bentuk cinta kita kepada orang tua, bentuk kasih kita kepada orang tua, hal yang wajar. Intinya, hindari dosa pemberontakan kepada orang tua. Bagaimanapun, dialah yang Tuhan, merekalah yang Tuhan pakai. Dan merekalah yang lewat merekalah kehidupan kita hadir di dunia ini. Mungkin kita berkata kita nggak minta, iya. Tetapi siapa yang benar-benar menyangka? Kita pun nggak pernah menyangka kalau kita boleh hadir di dunia ini. Semua di dalam kedaulatan Tuhan dan semua di dalam rencananya Tuhan. Amin. Maka dari itu kepada kita anak-anak, berikanlah rasa hormatmu kepada orang tua.
sebisa dan semampu kita. Sekali lagi, kalau ada orang tua yang mungkin mulai menyeleweng dari kebenaran Tuhan, jalan-jalannya sudah nggak benar, jalan-jalannya sudah nggak lurus, posisikan hidup kita sebagai anak yang mengasihi orang tua. Ingatkan orang tua kita. Tegur orang tua kita dengan cinta, agar dia tidak semakin terjerumus di dalam dosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang berikut, hal lain yang termuat di dalam ayat ini, dosa pemberontakan kepada guru-guru, kepada pendidik. Banyak anak-anak didik yang mulai menunjukkan sikap tidak suka kepada guru dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini akhir zaman. Hal lain yang kita jumpai, dosa pemberontakan dalam pertemanan, dalam persahabatan, di lingkungan kekerabatan. Kita jumpai juga awal-awalnya akur, tapi tiba-tiba ya adanya satu perseteruan sehingga terjadinya pemberontakan, pengkhianatan. Nah, ini hati-hati dengan dosa pemberontakan. Kita harus hindari ini. Kita harus jauhi satu kehidupan yang tidak bercela ini, dosa pemberontakan. Yang paling terakhir adalah dosa pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Saya sudah bayar apa yang menjadi korban yang seharusnya saya bayarkan. Kenapa kehidupan saya begini-begini saja? Tidak ada sesuatu perubahan yang signifikan. Kenaikan, perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kenapa Tuhan? Alhasil dia menunjukkan sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Aku gak mau lagi beriman kepada Tuhan. Aku gak mau lagi percaya kepada Tuhan. Aku gak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Dia mulai melakukan penyembahan-penyembahan kepada Allah lain, kepada ilah lain. Dia mulai masuk kepada ruang lingkup yang lain, yang seharusnya dia tidak lakukan sebagai anak Tuhan. Besar kasih Tuhan kepada kita. Besar cinta Tuhan kepada kita. Kemurahannya lebih dari hidup. Anugerahnya begitu melimpah atas hidup kita. Sungguh, saya mau berkata, kita tidak bisa menjangkau tingginya kasih Tuhan, lebarnya kasih Tuhan, dalamnya kasih Tuhan. Haleluya. Hati-hati dengan dosa pemberontakan. Amat terlebih kepada Tuhan yang adalah pencipta alam, alam semesta, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hello, sadarlah kita, umat Tuhan, hai manusia, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dengan segala perbuatannya bagi kita. Setiap perbuatan Tuhan ada maksud, ada tujuan. Hari-hari ini, mungkin kita berkata, Tuhan, akibat dari gempa, akibat dari banjir, akibat dari tanah longsor, saya kerugian material, rumah saya hancur, saya gak punya uang untuk membangun dengan segala keterbatasan. Tuhan, rumah saya terdampak dengan banjir. Perabot-perabot rumah tangga yang saya beli dengan kerja keras, semua gak kepakai.
Barang-barang yang bernilai ketika datangnya banjir menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Tuhan, adanya gempa bumi, tanah longsor, keluarga saya banyak yang korban. Inikah keadilan Tuhan? Inikah bentuk kasih Tuhan? Kita mulai menerjemahkan lain. Kita mulai menghadirkan kebenaran-kebenaran berpikir kita. Kita nggak melihat ini adalah bagian proses Tuhan. Ini adalah bagian peringatan Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa ambil hidup kita. Kapanpun Tuhan bisa ambil kejayaan kita. Kapanpun Tuhan bisa ambil kesuksesan kita. Kapanpun harta yang Dia percayakan kepada kita. Berapapun nilai harta yang kita punya. Kalau kita bermain-main dengan Tuhan, Dia bisa ambil apa yang Dia titipkan kepada kita. Kita berkata itu kerja keras kita, iya. Tetapi jangan salah. Tuhan yang memberi engkau sehat. Tuhan yang memberikan engkau jalan keluar. Dan Tuhan yang menganugerahkan kesuksesan kepada kita. Dia juga yang berhak mengambil suksesmu. Dia juga yang berhak mengambil hartamu. Dia yang juga berhak mengambil kehidupanmu. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan munculkan dosa pemberontakan ini. Hati-hati. Maka dari itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Amin. Haleluya. Jangan kita lengah. Jangan kita lengah. Jangan biarkan kekuatan dunia, kemanisan dunia, dosa yang mengendalikan hidup kita. Tetapi dengan kita berjaga-jaga. Haleluya. Dengan tetap mengandalkan Tuhan. Maka kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Kita akan mampu mengalahkan kemanisan dunia. Dan kita boleh tampil sebagai pemenang. Maka dari itu, yang kedua, sebagaimana tema kita, berjaga dan berdoa. Kalau tadi tentang berjaga, sekarang kita akan melihat tentang berdoa. Ya. Berdoa agar kita memiliki sebuah pertahanan yang mampu menahan segala serangan tawaran manisnya dunia. Berdoa di sini saya tuliskan agar kita mampu memiliki sebuah pertahanan untuk menahan segala serangan tawaran manisnya dunia. Dan kita pun mampu untuk tetap mengasihi Tuhan dan melakukan setiap kebenarannya. Mari kita mau berdoa. Engkau yang suka berdoa, tingkatkan kehidupan doa. Ya. Kalau mungkin engkau yang mungkin hari-hari ini kehidupan doamu redup, firman Tuhan datang kepada kita. Bangkit dan hiduplah di dalam kehidupan doa. Amin. Haleluya. Dengan berdoa, ini adalah sebuah pertahanan kita. Ya. Untuk menahan setiap tawaran manisnya dunia. Dan dengan berdoa, kehidupan doa akan memampukan kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan melakukan setiap kebenarannya. Haleluya. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari
hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita melihat tulisan di dalam kitab Wahyu ini adalah tulisan yang menggambarkan kondisi dan keadaan jemaat Philadelphia. Jelas kita melihat dari Wahyu 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 menerangkan satu karakter kehidupan umat Tuhan yang ada di Philadelphia. Mereka adalah umat Tuhan yang kuat. Mereka adalah umat Tuhan yang betul-betul hidup takut akan Tuhan, dan mereka adalah umat Tuhan yang mau menghidupi kebenaran Tuhan. Ya. Meskipun ada banyak hal yang datang menerpa mereka, tetapi mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Mereka tidak mau bergeser. Mereka tetap mau hidup takut akan Tuhan dan mau mengasihi Tuhan. Amin. Dan di ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita pun boleh dijumpai Tuhan adalah gereja yang mau menuruti firman Tuhan. Adalah gereja yang mau menghidupi kebenaran Allah dan mau melakukan kebenaran Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau demikian, sebagaimana firman kepada jemaat yang ada di Philadelphia, bahwa ketika mereka menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan aku, kalaupun Tuhan mendapati kita menuruti segala firman dan tekun menantikan Tuhan untuk kedua kalinya dia datang untuk menjemput kita, maka kita pun akan diluputkan dari segala hal-hal yang akan hadir di dunia ini, yang hari-hari ini sementara kita saksikan bersama, ya, peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan mencemaskan kehidupan kita, menghadirkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, sekali lagi, asalkan kita mau menuruti segala firman kebenaran Allah, kita akan diluputkan. Kita akan dihindarkan dari segala hal-hal yang mau membahayakan kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu, mari berdoa kepada Tuhan. Dan dikondisikan dengan keadaan sekarang ini tentang berjaga dan berdoa. Berjaga di sini sekali lagi dikondisikan dengan keadaan sekarang. Berjaga di sini saya artikan, ya, bagaimana kesadaran kita untuk bermasker. Dikondisikan dengan keadaan sekarang, ya. Nah, berjaga bagaimana kita bermasker, jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya. Ya, ini bagian kita berjaga, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana instruksi, himbauan kepada kita, kita mau dengar-dengaran. Ya. Kehidupan berdoa dikondisikan dengan keadaan sekarang adalah bagaimana sebuah tindakan kesadaran gereja untuk meminta perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa agar kiranya Tuhan memberikan keamanan kepada kita umatnya. Amin. Ya, saya tibakan di sini firman Tuhan. Saya terlalu yakin begitu jelas pesan Tuhan kepada kita. Ya, kita mau berjaga dan kita mau berdoa. Dan akhir kata, hidupilah kebenaran Tuhan
Dan firman yang hidup dalam kita izinkan memimpin dan mengendalikan kita, serta memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan yang senantiasa kita pahami bersama. Tuhan memberkati, kita melakukan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari kita yang di ruangan kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tetap memandang-Mu. Haleluya. Dari kasih-Mu. Selama ku Ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada kita umat-umat Tuhan, kepada kita keluarga yang ada di tempat ini, firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kita. Sejauh mana kita mau menangkap firman Tuhan, sejauh mana kita mau merespon firman Tuhan. Adakah itu hanya sebatas pengetahuan kepada kita? Tetapi mari kita mau jadikan itu sebagai pengetahuan yang melengkapi perjalanan hidup kita, dan kita mau mengeksekusi dengan baik setiap apa yang menjadi kebenaran yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh. Dan itu boleh nyata dalam kehidupan sosial kita, itu boleh nyata dalam kehidupan keseharian kita, itu boleh hadir dan dilihat, disaksikan oleh banyak-banyak orang. Memang terlalu banyak kekurangan kelemahan kita. Adalah peran kita yang lain untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk saling menegur satu dengan yang lain, agar senantiasa sama-sama hidup kita boleh berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Haleluya. Dari kasih-Mu. Kita mau bersyafaat kepada Tuhan, dan kita mau bersyukur buat kebenaran yang sudah kita dengar bersama. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kemurahan-Mu kami boleh diperkenankan ada dalam kegiatan minggu online pada hari ini. Kami berucap terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu, dan kami mau terus berdoa, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah bangsa kami. Kami berdoa apa yang menjadi pergumulan bersama bangsa-bangsa berkenaan dengan COVID-19 ini Tuhan.
Kami percaya hanya Tuhan yang mampu untuk melalukan badai ini dari bangsa-bangsa. Begitupun badai corona ini atas bangsa kami Indonesia. Maka dari itu kami bermohon kepada Tuhan yang empunya alam semesta. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami bermohon demi nama Yesus, curahkanlah belas kasih-Mu, hadirkanlah kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Badai corona ini boleh tuntas atas bangsa-bangsa, boleh tuntas atas bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan keadaan kami, sehingga sebagaimana harapan kami, kondisi kehidupan kami boleh kembali normal seperti sedia kala. Ada kebebasan kami dalam berkehidupan bermasyarakat. Ada kebebasan kami dalam menjalankan tugas-tugas kami dan peran-peran kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami mau berdoa khususnya bagi gereja-Mu. Ada kebebasan bagi kami dalam berkumpul, berhimpun untuk mengagungkan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan tuntaskanlah, selesaikanlah pergumulan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, badai COVID-19 ini boleh tuntas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Sertai dengan tanda-tanda heran mujizat-mujizat-Mu. Melengkapi setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk umat-umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan sertai. Berikan kesungguhan kepada mereka untuk setia dan mencari Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak bermain-main. Tidak menganggap ini hal yang biasa. Apa yang sementara kami lihat, apa yang sementara terjadi di sekitar kami. Tetapi menjadi sebuah peringatan bagi kami. Kami mau sadar dan kami mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami pelayanan GPDI Anugerah dan House of Grace Ministry. Kami serahkan kehidupan kedua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat perjuangan kami. Tuhan lihat kerinduan kami. Biar Tuhan yang menolong kami. Demi nama Yesus, pergumulan kami adalah mendapatkan rumah doa. Rumah tempat berkumpul, berhimpun, bersekutu. Mustahil mungkin dengan segala keterbatasan kami. Tetapi kami punya Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Allah yang tidak terbatas. Banyak cara Tuhan untuk menghadirkan mujizat bagi kami. Dengan mengadakan rumah doa bagi kami. Demi nama Yesus, Tuhan yang berkarya menolong kami sehingga pergumulan kami ini bukan sebatas mimpi tetapi menjadi sebuah kenyataan. Mujizat Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Rumah doa menjadi pergumulan kami boleh senantiasa menjadi bahagian nyata dalam kehidupan pelayanan kami, House of Grace Ministry maupun GPDI Anugerah. Terima kasih Tuhan, di masa penuaian ini Tuhan kirimkan umat-umat-Mu yang mau hadir bersama dengan kami. Mereka-mereka yang mau bangun komitmen dengan Tuhan. Mungkin bukan terpengaruh dengan kesederhanaan tempat kami beribadah. Tetapi mereka mau datang dengan segala kerinduan. Mereka mau datang dengan segala kehausan. Mereka mau datang dengan segala kelaparan terhadap Tuhan. Kami mau berdoa dalam nama Yesus. Datangkan mereka untuk bersama-sama beribadah. Untuk sama-sama mengagungkan Tuhan. Maka dari itu sekali lagi, lengkapi kami dengan rumah doa untuk kami boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk kehidupan kami keluarga pelayan, maksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah dalam hidup kami. Sehingga kami semakin maksimal dengan Tuhan. Semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan dalam nama Yesus, pelayanan-pelayanan kami boleh berdampak baik bagi banyak-banyak orang, baik bagi kami keluarga House of Grace Ministry dan GPDI Anugerah. Begitupun bagi mereka yang senantiasa boleh terlayani lewat pelayanan kami offline maupun online. Setiap mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu sekali lagi, maksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah bagi kami. Rahasia-rahasia kebenaran Allah Engkau taruh dalam hidup kami. Berikan roh kami, berikan kami keberanian, berikan kami roh yang berani untuk boleh menyatakan kebenaran Allah. Sehingga dalam nama Yesus, lewat kehidupan kami,
suara Allah, kebenaran Allah, berita sorga boleh tersampaikan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Maka dari itu kami pun berdoa, sehat-sehatkan kami, suami, istri, anak-anak kami. Hindarkan, jauhkan daripada kami dari segala sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri, kelemahan tubuh. Tuhan jauhkan daripada kami dengan kuat, dengan sehat yang menjadi berkat Tuhan bagi kami. Kami mau terus bergerak melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjamin kesejahteraan kami keluarga. Kami hidup oleh kemurahan-Mu. Maka dari itu curahkan berkat-Mu Tuhan. Kirimkan dan datangkan berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan. Senantiasa melalui mereka-mereka yang dititipkan berkat oleh Tuhan. Mereka-mereka yang dikatakan orang-orang yang diberkati. Taruh hati yang mau terbeban untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami umat, bagi kami keluarga hamba-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk setiap mereka yang kami sebut adalah keluarga House of Grace Ministry, di mana saja mereka berada. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Ama Yulin diberkati oleh Tuhan dalam segala kegiatannya. Rafas diberkati Tuhan dengan segala kegiatannya. Marcel yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kami semua yang adalah keluarga House of Grace Ministry diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online kami, kalau mereka boleh sampai detik ini, sampai waktu ini, mereka boleh menyaksikan ibadah kami. Kami bermohon kepada Tuhan. Kami bermohon kepada Allah yang adalah sumber berkat. Berkatilah setiap mereka yang setia beribadah bersama dengan kami dalam ibadah online kami. Kami berdoa kepada mereka, diberkatilah mereka yang mungkin dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, jamah dan sembuhkan mereka, jamah dan pulihkan mereka, jamah dan sehatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat, terima kemenangan dari Tuhan. Kami berdoa mereka yang dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sementara membangun bisnis, Tuhan bukakan jalan, beri kelancaran dalam membangun karir. Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan mereka yang mengikuti ibadah bersama dengan kami, ditolong dan diberikan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati rumah ini yang kami jadikan sebagai pos pelayanan House of Grace Ministry. Tuhan memberkati. Biarlah sejauh mana suara kami didengar oleh tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan mereka yang berlalu lalang depan rumah ini boleh dilawat dan dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya kami akan tuntaskan, selesaikan seluruh kegiatan kami di hari ini dalam ibadah Minggu Online House of Grace Ministry. Apa yang telah kami lakukan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat bagi kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami, kuduskan kami, membuat hidup kami semakin berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Dan akhirnya mari angkat tangan. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita. Bagi kita yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi kita yang mau serius dengan Tuhan, bagi kita yang mau menuruti segala firman kebenaran Allah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan kembali berjumpa pada minggu besok dengan kegiatan yang sama. Dan Tuhan memberkati Immanuel. Haleluya.